Pernahkah Anda membayangkan memegang uang bernilai 100 miliar rupiah, atau terbayang hidup tenang tanpa kejaran tagihan hutang, sanggup membahagiakan orang tua, serta giat bersedekah tanpa cemas jatuh miskin? Bagi nalar manusia yang serba terbatas, angka 100 miliar terasa sangat mustahil, apalagi saat dompet kian menipis, pekerjaan terasa sulit, dan kondisi usaha sedang sepi. Namun ingatlah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai 100 miliar jauh lebih kecil daripada sebelah sayap nyamuk. Allah adalah penguasa maha kaya yang menggenggam seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Tak jarang rizki terasa amat jauh, bukan lantaran Allah menahannya, melainkan karena wadah keyakinan kita masih terlalu kerdil, serta ikhtiar spiritual kita belum terarah. Di tengah tekanan ekonomi yang berat dan harga kebutuhan dasar yang kian melonjak, banyak jiwa berputus asa. Mereka menganggap kemakmuran hanyalah angan-angan kosong belaka, padahal Islam menyediakan kunci rahasia berupa jalur khusus di waktu pagi. Bila dibuka menggunakan kunci yang pas, pintu gudang karunia Allah akan terbuka lebar mengucurkan rizki tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, serambi surga yang dirahmati Allah, semoga setiap jiwa yang menyimak tayangan ini senantiasa diluaskan rizkinya, dilunasi seluruh hutangnya, serta dijadikan keluarga yang kaya raya, yang dermawan dan berhak mendiami surga kelak. Mari kita satukan frekuensi hati kita menuju Sang Maha Pemberi rizki. Ya Allah, bila rizki kami masih tertahan di langit, turunkanlah dengan deras. Bila masih tersembunyi di perut bumi, keluarkanlah dengan mudah. Bila masih berada jauh, dekatkanlah sekarang juga. Sebagai ikhtiar merayu ridha Allah, marilah kita haturkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga ketulusan sholawat tersebut menjadi jalan turunnya malaikat pembawa rizki ke rumah Anda hari ini. Bicara mengenai kelimpahan rizki yang melimpah ruah, kita tidak bisa memisahkannya dari waktu istimewa di pagi hari, yaitu waktu duha. Periode ini kerap disebut sebagai waktu kerja bagi para pencari rizki langit. Rasulullah SAW telah memberi banyak petunjuk bahwa ibadah duha merupakan penarik rizki. Namun timbul pertanyaan, mengapa banyak orang yang rutin menunaikannya setiap pagi, baik itu 2, 4, hingga 8 rakaat, namun kehidupan finansialnya tetap terpuruk? Mengapa rizki masih tersendat dan beban hutang tak kunjung usai? Apakah janji Allah meleset? Tentu tidak. Janjinya mutlak benar. Letak kendalanya adalah kita yang belum menemukan bacaan khusus yang menjadi rahasia para ulama terdahulu. Ada surah tertentu yang bila dibaca saat duha sanggup memancarkan getaran spiritual dahsyat untuk menarik kekayaan dari segala penjuru. Kita tentu paham kisah para sahabat Nabi yang sangat kaya, seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Mereka tidak menaruh harta di dalam hati, melainkan sekedar mengundangnya di telapak tangan,
Rahasia utama mereka terletak pada keutuhan koneksi batin bersama Allah di waktu pagi hari. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang maknanya adalah sebagai berikut: "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari mengerjakan 4 rakaat di awal siang waktu duha. Niscaya aku akan cukupkan kebutuhanmu di akhir siang itu." Makna kecukupan dari Allah sangatlah luas. Itu bisa berarti dicukupkan belanja harian, biaya pendidikan anak, pelunasan hutang, hingga kekayaan berlimpah yang bertahan sampai 7 turunan. Bila Allah telah menggaransi kecukupan, mendatangkan uang 100 miliar pun ke hadapan Anda bukanlah perkara mustahil. Bayangkan jika jaminan ilahi itu terwujud besok pagi, rasa cemas akan masa depan mendadak sirna, berganti ketenangan hakiki, karena yakin Allah sedang mengucurkan karunia besar. Namun untuk meraih tingkat keyakinan tersebut, ibadah doa tidak boleh dikerjakan asal-asalan atau sekedar menggugurkan kewajiban. Kita wajib memahami ilmunya dan mengenali surah yang amat disukai oleh para malaikat pembawa rizki. Sebagian orang mengira surah wajib saat duha hanyalah ad-duha dan asyam, kendati keduanya sangatlah mulia. Terdapat surah lain arahan para ahli hikmah yang berdaya dorong lebih kuat untuk menggedor pintu langit. Kombinasi surah ini bak sandi rahasia yang bila dilantunkan secara tartil akan membuat semesta tunduk melayani kebutuhan Anda, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat sebuah kisah nyata tentang seorang pedagang yang hampir bangkrut akibat ditipu mitra bisnisnya. Utangnya menumpuk hingga miliaran rupiah. Setiap hari rumahnya didatangi penagih hutang. Istrinya menangis cemas dan anaknya terancam putus sekolah. Jalan manusia terasa tertutup rapat baginya. Dalam puncak kepasrahan, ia menemui ulama yang bijak. Sang ulama tidak memberinya pinjaman uang, melainkan mengijazahkan amalan perbaikan sholat duha. Nasihatnya adalah sebagai berikut: "Wahai fulan, perbaikilah hubunganmu dengan pemilik kekayaan di waktu duha. Bacalah surah ini, resapilah maknanya, dan yakinlah Allah akan mengganti derita serta air matamu dengan kelimpahan." Pedagang tersebut mengamalkannya dengan keyakinan penuh, dan tak lama berselang, pertolongan ilahi hadir lewat jalan yang tak terduga. Investor asing mendadak berminat membeli sisa aset usahanya yang semula dianggap tak bernilai. Nilai kontraknya tak hanya melunasi hutang, tetapi membawanya menjadi pengusaha tersohor. Ini bukti bahwa kala jalur bumi buntu, jalur langit selalu terbuka. Kisah ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah keuangan bagi Allah jauh lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Penasaran surah apakah yang dimaksud? Apakah surah panjang atau surah pendek yang kerap kita lupakan keagungannya? Di bagian ini kita menyelami makna hakiki kekayaan dalam Islam, serta cara menata wadah batin agar siap menampung rizki besar. Seringkali Allah menunda rizki bukan karena pelit, melainkan karena batin kita belum siap menampungnya. Kita perlu memantaskan diri di hadapan Allah agar permohonan duha kita langsung dikabulkan olehnya. Sahabat beriman, sesungguhnya jarak antara kemiskinan dan kekayaan hanyalah setipis kening yang bersentuhan dengan sajadah. Kita sering menduga rizki ratusan miliar harus diraih lewat kerja keras, membanting tulang hingga sakit badan. Padahal Allah menegaskan bahwa rizki adalah hak prerogatifnya yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki tanpa hitungan matematika manusia. Lantas,
Mengapa sholat duha terasa hampa dan beban hidup tak kunjung terangkat? Jawabannya karena kita kerap membawa keraguan saat bersujud. Saat bertakbir, Allahu Akbar, batin kita masih membisikkan kecemasan akan besarnya hutang. Keraguan inilah penghalang utama terkabulnya doa. Sholat duha bukan sekedar aktivitas fisik di pagi hari, melainkan transaksi spiritual tingkat tinggi. Saat berdiri menunaikannya, Anda sedang mengetuk pintu penguasa alam semesta. Datanglah dengan wajah berseri dan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Dermawan. Simak kisah ahli ibadah pada zaman tabi'in yang hidup sangat miskin. Suatu ketika bahan makanan di rumahnya habis total, hingga anak-anaknya menangis kelaparan. Sang suami pun melangkah ke masjid, berwudu dan menunaikan duha secara khusyuk. Dalam sujudnya, ia pasrah total dan menumpahkan segala keluh kesah hanya kepada Allah. Usai beribadah, hatinya merasa sangat tentram. Rasa takut miskin mendadak sirna. Dalam perjalanan pulang, ia membantu rombongan pedagang yang untanya terperosok. Terkesan oleh ketulusan dan ketenangannya, pimpinan khalifah memberinya sekantung dinar emas serta bahan pangan melimpah tanpa diminta. Jumlah emas tersebut bernilai fantastis jika dikonversi saat ini. Ia menangis haru menyaksikan betapa cepatnya Allah menjawab kepasrahan hambanya. Pelajaran berharga dari kisah ini adalah rizki tak selalu mengalir dari pintu yang kita duga. Allah memiliki ribuan cara yang tak terduga. Kuncinya terletak pada kedekatan batin saat duha, yang sinyalnya kian kuat bila membaca surah yang tepat. Surah ini mengandung getaran Al-Ghani yang membangkitkan keberkahan. Setiap ayatnya dikawal malaikat yang siap mengaminkan doa serta mengikis sumbatan rizki akibat dosa-dosa kita. Islam menghendaki umatnya hidup sejahtera agar mampu membangun masjid, menyantuni anak-anak yatim, menunaikan ibadah haji, serta menjaga martabat agamanya. Oleh karena itu, meminta kekayaan berlimpah adalah hal mulia selama ditujukan untuk sebuah kebaikan. Namun, buanglah mentalitas korban dari pikiran Anda. Hentikan ucapan yang meragukan takdir diri. Gantilah dengan keyakinan bahwa Anda adalah hamba Allah yang Maha Kaya, yang layak menerima keberkahan. Saat menunaikan duha, bacalah ayat-ayatnya dengan dada lapang dan penuh percaya diri. Periksalah kualitas sholat duha Anda selama ini. Apakah dikerjakan terburu-buru atau diresapi tiap lantunannya? Ingat, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, melainkan kitalah yang sangat membutuhkannya. Surah yang akan dibagikan ini memancarkan pengaruh luar biasa jika dibaca dengan adab yang benar. Banyak orang telah membuktikan perubahan hidup secara drastis setelah rutin mengamalkannya. Apakah Anda siap berkomitmen menjalankannya secara konsisten? Kini saatnya membuka rahasia surah tersebut beserta tata cara pelaksanaannya agar impian rizki berlimpah dapat terwujud secara nyata. Surah kunci pembuka perbendaharaan rizki saat duha adalah surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya adalah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surah terpendek dalam Al-Quran ini mengandung makna kelimpahan nikmat yang amat besar.
Allah meyakinkan baginda Nabi Muhammad SAW akan anugerah sungai Al-Kausar di surga serta kebaikan melimpah, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun tata cara pengamalannya adalah: kerjakanlah sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan pada 2 rakaat pertama Anda dapat membaca surah Asy-Syams dan Ad-Duha. Lalu pada 2 rakaat terakhir setelah Anda membaca surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kausar sebanyak 7 kali di tiap rakaatnya. Angka 7 melambangkan kesempurnaan penciptaan alam semesta. Kemudian saat Anda membaca Inna a'toinakal kausar, visualisasikanlah kelimpahan rizki dan pelunasan hutang Anda. Yakini nikmat Allah sedang mengalir deras. Lalu pada ayat Fasholli li rabbika wanhar, tancapkan niat bahwa harta yang didapat akan digunakan untuk ibadah dan sedekah. Kemudian pada ayat Inna syani'aka huwal abtar, yakini segala kemiskinan dan energi negatif akan terputus total dari kehidupan Anda. Seusai sholat, duduklah dengan tenang, angkat kedua tangan lalu luapkan zikir Asmaul Husna berikut ini: Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Bacalah sebanyak 100 kali. Kemudian tutuplah dengan doa penuh ketulusan untuk memohon kecukupan rezeki yang berlimpah agar kita bisa mampu membantu sesama. Adapun landasan amalan ini merujuk pada hadis riwayat Tirmizi, di mana Allah berfirman yang artinya adalah sebagai berikut: Wahai anak Adam, cukupkanlah bagiku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku akan mencukupimu di sore harinya. Jaminan kecukupan dari Allah bersifat mutlak. Ukuran kecukupan yang diberikan bergantung pada besarnya kapasitas keyakinan hambanya. Membaca Al-Kausar membantu memperbesar wadah batin tersebut. Memiliki selalu mindset kelimpahan, rasa kaya di dalam hati akan memancarkan frekuensi positif yang menarik berbagai peluang, kemudahan bisnis, dan jalan rezeki yang tak terduga. Tantang diri Anda untuk mempraktekkan amalan duha dengan pembacaan Al-Kausar sebanyak 7 kali ini selama 40 hari berturut-turut. Lakukanlah dengan keyakinan teguh, serta jagalah diri dari hal-hal yang haram. Niscaya pintu keajaiban akan terbuka lebar bagi Anda. Bagi Allah mewujudkan rezeki besar maupun kecil, cukuplah dengan firman kun fayakun. Yang membedakan adalah kesiapan batin kita dalam menerimanya. Amalan ini menjadi bentuk pembuktian bahwa kita siap menjadi hamba yang kaya dan bertakwa. Semoga Allah mengangkat derajat ekonomi Anda, melunasi hutang-hutang Anda, serta menjadikan kekayaan tersebut sebagai sarana mendekatkan diri ke surganya. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat beriman serambi surga, keajaiban jalur langit selalu nyata bagi siapa saja yang mau mengetuknya dengan penuh keyakinan. Jangan biarkan materi mulia ini berhenti hanya sebagai tontonan. Praktekkan amalan sholat duha ini mulai besok pagi. Jaga secara konsisten selama 40 hari dan saksikan bagaimana Allah mengubah garis takdir finansial Anda. Sebagai bentuk akad serah terima ijazah amalan ini secara virtual, silahkan ketik di kolom komentar sekarang juga: Qabiltu, saya terima ijazah Al-Kausar 100 miliar. Biarkan ketikan jari Anda menjadi saksi dan doa yang diaminkan oleh jutaan malaikat rizki. Jika Anda merasa tayangan ini membawa keberkahan dan harapan baru, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada WhatsApp keluarga Anda
serta kerabat tercinta sebagai sedekah jariyah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di puncak kesuksesan dan sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.